Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Firdaus SP, guru SMP Negeri 3 Bintang Hilir, Desa Merbang, Kecamatan Bintang Hilir, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mulai mengabdi di sekolah pelosok desa ini sejak tahun 2008 hingga sekarang, sebagai guru mengampu mapel IPA. Saya berasal dari kota Pontianak. Ketika pertama kali mendapat tugas mengajar di Desa Merbang, perjalanan menuju sekolah bukanlah hal yang mudah. Dari kota Skadau, saya melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju desa. Terdapat dua jalur yang bisa kita tempuh, yakni jarak sekitar 35 km atau 70 km. Namun panjangnya jarak bukanlah satu-satunya tantangan. Sebagian besar jalan yang dilalui masih berupa jalan tanah. Saat musim kemarau, jalan menjadi berdebu. Sedangkan ketika hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur licin. Pada musim penghujan deras, beberapa ruas bahkan tergenang banjir. Tidak jarang, sepeda motor yang saya gunakan terpleset dan terjatuh. Kondisi jalan serupa juga dialami siswa untuk berangkat ke sekolah. Meski menghadapi tantangan seperti itu, para siswa tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk datang ke sekolah. Tekad mereka untuk belajar tidak pernah surut. Setibanya di lokasi tugas, saya tinggal di salah satu ruangan kosong yang tidak terpakai di kompleks sekolah. Ruangan sederhana itu bukan hanya menjadi tempat beristirahat saja, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi di luar jam pelajaran. Tempat itu kerap dikunjungi siswa, bahkan sejak mereka masih SD, juga oleh para alumni yang sudah lulus dan tetap menjaga hubungan baik hingga kini. Di Desa Merbang terdapat tanaman pisang batu yang tumbuh liar. Saya mempunyai gagasan bagaimana tanaman ini dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Sebagai bagian dari inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan yang disingkat DPL. Pada awal proses pembelajaran, guru memulai dengan menggali pengetahuan awal siswa mengenai pisang batu. Pisang batu kan? Pisang batu. Banyak nak ditemui di tempat kita ini. Banyak. Sekarang kegunaannya itu apa kan? Biasanya? Untuk makan ayam, Pak. Untuk makan ayam. Batangnya diolah menjadi pupuk kompos. Batangnya bisa jadi kompos. Dari berbagai pendapat yang digunakan lagi, jadi batangnya bahwa pisang ini dikenal memiliki tekstur sangat keras, sehingga selama ini belum dapat dikonsumsi manusia. Untuk memperluas wawasan mereka, guru kemudian menayangkan video dari seorang dosen teknologi pangan yang menjelaskan kandungan nutrisi pisang batu, termasuk pada bagian bijinya. Dosen Fakultas Pertanian Untan mengenai pisang batu ini. Ya. Coba kalian perhatikan. Saya Nur Enisa Putri, dosen dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pisang biji batu dari genus Musa atau dengan nama Latin Musa balbasiana biasanya oleh masyarakat tidak banyak dimanfaatkan mengenai bijinya. Namun dapat kita ketahui, pisang biji batu mempunyai manfaat untuk kesehatan yang banyak karena mempunyai kandungan merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Biji pisang batu tidak mengandung vitamin dan mineral. Salah satunya adalah. Setelah menonton video, guru kembali mengajak siswa berdiskusi. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana biji pisang batu yang bernutrisi tinggi dapat diolah agar layak dikonsumsi manusia. Salah satu siswa mengemukakan ide bahwa biji pisang batu bisa diolah menjadi tepung, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk membuat berbagai jenis kue. Gagasan tersebut kemudian disepakati bersama dan diputuskan untuk melaksanakan praktek pengolahan biji pisang batu menjadi tepung. Dari tepung yang dihasilkan, siswa akan membuat kue brownies. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri 5-6 siswa.
Langkah pertama praktik adalah mencari bahan baku, yaitu pisang batu yang banyak tumbuh liar di hutan pinggir desa. Meski mereka tinggal di desa, sebagian siswa jarang datang ke wilayah tersebut. Bahkan beberapa siswa mengaku ini adalah pengalaman pertama mereka. Kegiatan ini menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman ciptaannya, termasuk pisang batu, sehingga mencerminkan terwujudnya dimensi kepedulian DPL dalam aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan petualangan ini menumbuhkan rasa bangga terhadap potensi lokal dan meningkatkan kepedulian serta pengenalan siswa tentang lingkungan sekitarnya. Hal ini mewujudkan tercapainya DPL kewargaan. Pada tahap praktik, siswa diminta mencari dan menentukan sendiri cara mengolah biji pisang batu menjadi tepung. Melalui literasi digital, mereka mengadaptasi teknik pengolahan tepung dari bahan lainnya, seperti singkong dan jagung. Selanjutnya, keempat kelompok mempraktikkan proses pembuatan tepung dari biji pisang batu. Awalnya semua kelompok mengalami kegagalan dalam percobaan pertama. Setelah satu kelompok berhasil, tahapan proses sukses tersebut diinformasikan kepada 3 kelompok lainnya, sehingga seluruh kelompok dapat menyelesaikannya dengan berhasil. Berikut langkah-langkah membuat tepung dari biji pisang batu. 1. Kupas kulit pisang dan masukkan ke dalam air yang sudah dicampur oleh lemon dan garam agar tidak hitam, lalu diamkan selama 15 menit. 2. Setelah itu kukus pisang sampai empuk. Kalau sudah empuk, angkat pisang dan tiriskan. 3. Setelah pisang sudah dingin, pisahkan pisang dari bijinya. Kemudian sangrai biji pisang sampai matang. Setelah itu tumbuk. Sangrai lagi. Blender beberapa kali sampai halus. Dan ayak. Pengalaman ini tampak berkembangnya DPL bernalar kritis dan DPL kreativitas pada setiap siswa. Setelah tepung berhasil dibuat, setiap kelompok membuat 2 jenis brownies. Satu menggunakan tepung terigu dan satu lagi menggunakan tepung biji pisang batu. Setiap siswa harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kawannya untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing. Maka akan terwujudlah DPL kolaborasi dan DPL kemandirian. DPL kesehatan pada praktek ini dapat dilihat dari keaktifan fisik siswa serta produk brownies yang kaya akan nutrisi gizi. Kedua brownies tersebut kemudian diuji oleh 3 panelis untuk memilih jenis brownies yang paling mereka sukai berdasarkan kriteria warna, rasa, aroma, dan tekstur. Pada pertemuan berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. 4 kelompok melaporkan secara keseluruhan tingkat kesukaan para panelis pada brownies tepung biji pisang batu jauh lebih tinggi dibandingkan brownies tepung terigu. DPL komunikasi terlihat ketika siswa menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dalam setiap tahapan praktek ini. Sebagai bahan refleksi, siswa diminta mengisi kuesioner untuk menilai tingkat pemenuhan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Hasilnya diperoleh nilai total rata-rata seluruh siswa berdasarkan skala Likert 1-5. Prinsip berkesadaran 4,59. Prinsip bermakna 4,58. Prinsip menggembirakan 4,70. Berdasarkan nilai tersebut, pembelajaran ini dapat dinyatakan memenuhi ketiga prinsip pembelajaran mendalam. Saya sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Puri Firdaus melalui gagasan pemanfaatan biji pisang batu, tanaman liar yang banyak tumbuh di wilayah pedesaan lingkungan sekolah kami, menjadi tepung yang dapat diolah menjadi bahan pangan. Beliau bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangkitkan kesadaran siswa terhadap potensi alam sekitar mereka. Demikian praktik baik pembelajaran berbasis kearifan lokal ini kami laporkan. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.